Yang kedua, kenapa kita di saat nanti dikecer, kita harus menduduki mori yang di dalamnya ada mahar, ada uang, yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, tujuan seorang Esa, kita harus mengakui bahwa tidak akan besar kecuali ada yang kecil. Salam persaudaraan. Berjumpa lagi dengan Sanggar Persaudaraan Setia Hati Mbah Sirot. Untuk kali ini Mbah Sirot akan menyampaikan beberapa hal, diantaranya persyaratan-persyaratan pengesahan atau menjadi saudara persaudaraan setia hati. Dan Mbah Sirot akan menampilkan gerakan-gerakan dari langkah segi empat, yaitu yang dinamakan 4 kiblat 5 pancer. Saudara-saudara Esa yang berbahagia, punya adikku semua, kali ini Mbah Sirot akan menjelaskan beberapa hal, diantaranya syarat-syarat menjadi saudara Esa, yaitu diantaranya membawa suruh yang pemurosnya dan pakai mori. Nah, kenapa kita harus pakai syarat-syarat itu? Karena punya tujuan orang Esa, yaitu supaya kita di saat ketemu atau praktek dalam kehidupan kita selalu didasari dengan rasa atau rahsu. Yang kedua, kenapa kita di saat nanti dikecer, kita harus menduduki mori yang di dalamnya ada mahar, ada uang, yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, tujuan seorang Esa, kita harus mengakui bahwa tidak akan besar kecuali ada yang kecil. Bisa besar karena dari yang kecil dulu. Nah, untuk mori pada dasarnya adalah putih. Artinya karena orang Esa itu semua bisa masuk ke Esa, tidak hanya satu agama. Maka dari itu untuk pengertian-pengertian lewat media-media yang ada. Nah, arti daripada mori itu adalah sifat kesucian. Artinya adik-adik atau saudara-saudara Esa di saat hidup di dunia itu melakukan kebaikan atau kesucian, yaitu yang dinamakan berbudi luhur. Adik-adikku semua, harapan Mbah Sirot khususnya pada saudara-saudara Esa, marilah yang belum nyampe atau yang belum tahu pengertian itu, malah mencari tahu terhadap pelatih-pelatihmu atau saudara-saudara tuamu. Karena apa? Kalau kita tidak sampai selesai untuk latihan Esa, saya kira tidak akan mungkin bisa kita melakukan. Karena seperti video yang pertama, bahwa kitabnya orang Esa itu adalah jurus 1 sampai selesai. Apabila adik-adik tahu maksud dan tujuan jurus, karena jurus itu tidak hanya untuk menghadapi permusuhan secara fisik, tapi kita harus menghadapi secara batiniah, yaitu perilaku yang berbudi luhur dan yang baik. Nah, untuk pengertian langkah, pertama kali kita harus berdiri tegak lurus. Ada yang mengatakan berdiri alif. Sebagai insan Esa harus mempunyai prinsip, mempunyai pendirian. Setelah kita punya prinsip, kita harus melangkah ke depan
ke kiri dan ke kanan. Apa maksudnya? Ya kita harus mencari khususnya ilmu Esa dari adik-adik kita maupun terhadap kakak-kakak kita. Demikian untuk sementara yang saya sampaikan. Harapan saya atau harapan Mbah Sirot selalu menyampaikan untuk adik-adik saya supaya betul-betul kamu memiliki atau menguasai ilmu-ilmu Esa, jurusnya maupun kerohaniannya Esa. Baik, terima kasih Mbah Sirot atas penjelasannya.